Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mencari ilmu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang dipelajari nanti bisa bermanfaat. Nah, sebelum Ibu presensi, Ibu mau kalian merapikan meja terlebih dahulu sesuai garis supaya nantinya terlihat rapi. Dan juga sampah-sampah yang ada di sekitar meja silakan disisihkan terlebih dahulu. Sudah ya? Baik, Ibu mulai presensi. Hari ini hari Senin tanggal 22 Juni 2020. Tati Nurhayati, Yuni Kartika, Relita, Musliha, Sri Rahayu, Anastasia Putri, Lulu Muktil. Alhamdulillah hari ini kelas IPS 1 hadir semua ya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pada materi selanjutnya mengenai klasifikasi kelompok sosial, Ibu mau mengulas materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu itu membahas mengenai apa? Ya, betul sekali Tati, materi minggu lalu itu membahas mengenai gejala sosial. Ada yang bisa menjelaskan gejala sosial itu apa? Betul Anastasia, jadi gejala sosial itu merupakan sebuah fenomena yang menandai permasalahan sosial. Ada yang bisa melengkapi pernyataan dari Anastasia? Ya betul Sri, jadi gejala sosial ini timbulnya di masyarakat dan juga mempengaruhi masyarakat tersebut. Nah, kesimpulan dari gejala sosial yaitu merupakan fenomena yang menandai permasalahan sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi aktivitas individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat. Dari materi gejala sosial, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau kurang jelas? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Karena tidak ada lagi pertanyaan mengenai materi minggu lalu, Ibu akan melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi kelompok sosial. Silakan dibuka buku paketnya halaman 102. Sudah ya? Jadi dengan mempelajari klasifikasi kelompok sosial ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan klasifikasi kelompok sosial dan juga dapat memahami perbedaan bentuk-bentuk klasifikasi kelompok sosial menurut para ahli, dan juga nantinya kalian bisa mengenal keberaneka-ragaman kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak mendengar istilah kelompok sosial, adakah yang bisa menjelaskan sedikit gambaran dari kelompok sosial? Yang mau berpendapat silakan angkat tangannya. Baik, jika tidak ada yang mau berpendapat, Ibu akan menjelaskan definisi secara singkat mengenai kelompok sosial ini. Jadi kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri dari 2 atau lebih manusia, mempunyai visi dan misi yang sama dari setiap individu, serta terjadi interaksi antara anggota kelompoknya. Nah, interaksi yang terjadi ini dapat berupa interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kenapa sih Bu terbentuk kelompok sosial di masyarakat? Jadi terbentuknya kelompok sosial di masyarakat ini karena pada dasarnya masyarakat tidak ada yang bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu, sejak kita dilahirkan menjadi manusia, kita sudah memiliki naluri untuk
bisa menjadi satu dengan orang lain, dan kita juga pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dari pengertian kelompok sosial ini, apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, baik, karena tidak ada jawaban, Ibu akan melanjutkan pada inti materinya. Terdapat 3 kelompok sosial yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kelompok sosial berdasarkan ikatan antar anggota kelompok, dan yang kedua yaitu kelompok sosial berdasarkan interaksi antar kelompok, dan yang terakhir yaitu kelompok sosial berdasarkan struktur anggotanya. Dari masing-masing kelompok tersebut nantinya Ibu akan menjelaskan definisi secara singkatnya, dan juga Ibu akan memberikan contoh konkret kelompok sosial yang ada di masyarakat. Ibu harap kalian memperhatikan penjelasan dari Ibu dan juga mencatat poin-poin penting yang nanti Ibu jelaskan, karena nanti di akhir pertemuan ini Ibu akan memberikan kuis, di mana nantinya jika kalian berhasil menjawab dengan tepat kuis tersebut, maka akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kelompok sosial berdasarkan ikatan antar anggota kelompoknya, yaitu oleh Ferdinand Tonis. Terdapat kelompok sosial paguyuban dan patembayan. Pastinya kalian sudah sering mendengarkan istilah patembayan dan paguyuban ini, karena 2 kelompok sosial ini sangat dekat dengan lingkungan kalian. Nah, pertama Ibu akan membahas kelompok sosial paguyuban, yang merupakan kelompok sosial di mana di dalamnya itu terbentuk karena adanya ikatan batin yang kuat. Ciri dari paguyuban itu sendiri, terdapat hubungan antar kelompok yang bersifat intim. Mengapa bisa terdapat hubungan antar kelompok yang bersifat intim ini? Karena tadi ikatan batin di dalam kelompok ini yang cenderung kuat, sehingga hubungan antara kelompoknya ini bersifat intim. Kemudian di dalam paguyuban ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu paguyuban karena ikatan darah, yang kedua yaitu karena kesamaan tempat, dan yang ketiga yaitu karena kesamaan jiwa dan pikiran. Ibu akan membahas paguyuban jenis yang pertama, yaitu adanya ikatan darah, yang merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya ikatan darah. Contoh terdekatnya itu di dalam kehidupan kita yaitu kekerabatan. Nah, yang kedua yaitu persamaan tempat. Yang kedua, persamaan tempat ini terbentuk karena adanya kesamaan tempat tinggal. Contoh terdekatnya yaitu adalah RT dan RW. Lalu yang terakhir yaitu paguyuban karena adanya kesamaan pikiran atau jiwa. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan ideologi. Contohnya yaitu partai politik. Kelompok kedua menurut Ferdinand Tonis yaitu ada patembayan. Patembayan atau Gesellschaft ini merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan tertentu atau orientasi ekonomi, sehingga terbentuklah kelompok sosial ini. Namun ikatan batinnya di dalam kelompok ini itu tidak terlalu kuat. Ciri dari patembayan sendiri itu kelompoknya terbentuk berdasarkan atas pemikiran rasional, dan kelompok tersebut terbentuk karena adanya visi dan misi yang sama. Contohnya itu adalah organisasi Ikatan Buruh. Nah, mereka membentuk kelompok sosial tersebut karena ada kesamaan tujuan, tetapi ikatan batinnya tidak terlalu kuat. Berbeda dengan paguyuban yang ikatan batinnya kuat sehingga memiliki hubungan antar kelompoknya yang bersifat intim. Selanjutnya yaitu menurut Charles Horton Foley terdapat 2 kelompok sosial yaitu primer dan sekunder.
Ibu akan membahas kelompok yang primer terlebih dahulu, di mana kelompok primer ini merupakan kelompok yang anggotanya sedikit dan antar anggotanya saling mengenal serta interaksinya itu cenderung intens. Contoh konkret dari kelompok primer ini yaitu adalah keluarga. Kita semua pasti kan memiliki keluarga, di mana dalam keluarga ini kita saling mengenal satu sama lain dan juga kita saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, tadi contohnya adalah keluarga. Yang kedua ya ini kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini kebalikannya dari kelompok primer, di mana di kelompok sekunder ini memiliki anggota yang relatif banyak dan antar anggotanya belum tentu saling mengenal. Ciri dari kelompok ini yaitu terbentuk atas kesadaran dan kemauan dari para anggotanya. Contohnya yaitu sekolah. Yang terakhir yaitu menurut Fondon, terdapat dua kelompok sosial yaitu formal dan informal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang struktur anggotanya jelas, punya visi dan misi, dan punya tujuan. Contohnya yaitu pemerintahan. Mengapa pemerintahan? Karena dalam pemerintahan ini strukturnya sudah jelas, karena terdapat presiden, anggota DPR, dan juga rakyat. Lalu yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal ini tidak memiliki struktur yang jelas. Mereka terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang-ulang. Ciri dari kelompok informal ini memiliki bentuk tujuan pada kepentingan bersama, dan kelompok informal ini merupakan sebuah kelompok di mana terjadi secara tidak resmi dan tidak dibentuk dengan adanya struktur organisasi. Contohnya yaitu ibu-ibu arisan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut untuk kuis, karena tadi di awal Ibu sudah memberikan instruksi untuk kalian mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Ibu serta mencatat poin-poin yang penting. Baik, Ibu mulai dari gambar yang pertama. Gambar pertama yaitu sekolah. Baik, Anindya, silakan menjawab pertanyaannya. Bagaimana anak-anak, apakah tadi yang dikatakan Anindya ini sudah tepat? Iya, betul. Jadi Anindya ini menjawab bahwa sekolah merupakan kelompok sekunder, di mana kelompok ini memiliki anggota yang banyak dan belum tentu mengenal satu sama lain antar anggotanya. Baik, Anindya berhasil menjawab pertanyaan pertama. Nah, yang kedua ada ibu-ibu arisan. Baik, Ria, silakan. Oke, betul. Bagaimana anak-anak, apakah jawaban dari Ria ini sudah betul? Sudah tepat? Oke, betul ya. Jadi yang disampaikan oleh Ria tadi, Ria mengatakan bahwa ibu-ibu ini merupakan kelompok informal, di mana kelompok ini terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang. Nah, gambar yang terakhir yaitu keluarga. Baik, Gulam, silakan. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban dari Gulam sudah sesuai? Tadi Gulam menjelaskan bahwa keluarga ini merupakan kelompok primer, di mana kelompok primer ini anggotanya saling mengenal satu sama lain dan saling berinteraksi. Baik, kuis Ibu akhiri. Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa kelompok sosial ini terdapat menjadi tiga. Yang pertama, menurut Ferdinand Tonis ada paguyuban dan patembayan. Lalu menurut Charles Horton Cole itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Dan terakhir yaitu menurut Fondon, di mana terdapat kelompok formal dan kelompok informal. Untuk materi ini Ibu akan memberikan kalian tugasnya yaitu kalian sebutkan kelompok sosial apa yang
ada di sekitar kalian, sebutkan sebanyak-banyaknya lalu ditulis di buku tulis. Untuk tugasnya minggu depan dikumpulkan di meja ibu ya oleh ketua kelas. Baik, sekian pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.